Dia belum saatnya. Anoman, Saya, Gusti. di sebelah tenggara Gunung Maliawan, ada sebuah bukit di mana tumbuh pohon Sandilata Mausadi. Cepat ambil untukku. Baik, Gusti Prabu. Maaf Kanda, apakah Hanoman tahu bentuk pohon Sandilata Mausadi itu? Oh iya, saya lupa belum memberitahu dia. Hah, paling-paling dia akan kembali. Itu pasti bukit di sebelah tenggara. Tapi aku lupa menanyakan seperti apa bentuk Sandilata Mausadi itu. Ah, ya! Ah! Ya! 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 Hanoman, kenapa kamu mengotori halaman kedaton dengan bukit itu? Gusti Prabu perlu tanaman obat. Ah, gampang. Nanti akan kubersihkan. Itu anak kadang-kadang kelakuannya seperti wong gendeng. Kok bukit dipindah di halaman kedaton? Tapi aku benar-benar kagum dengan tenaganya. Buat apa? Tenaganya hebat kalau otaknya dangkal. Mestinya kalau perintahnya itu belum jelas, kamu jangan buru-buru pergi, Anoman. Hamba pikir kalau dibawa dengan bukitnya, Gusti Prabu bisa memilih langsung pohonnya. Sebab banyak pohon yang punya kesamaan bentuk. Sehingga tidak perlu lagi bolak-balik karena salah mengambil pohon. Apa sulitnya kalau kamu bertanya? Orang bertanya tidak berarti bodoh, Anoman. Bisa jadi karena dia cermat. Saya malu, Paman. Ketemu, Dinda. Sudah Kanda Prabu. Anoman, sekarang kamu harus kembalikan lagi bukit itu. Baik, Gusti Prabu. Ya! 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 Ya!
Selamat datang di negeri Pancawati, saudaraku. Siapa tuan-tuan? Dan kenapa saya berada di sini? Saya Rama Wijaya. Ini adik saya Laksmana. Dan yang ini Paman Sugriwa. Oh ya, dan mereka adalah ketiga hulu balang saya. Anggada, Anila, dan yang satu ini Anoman. Dia yang membawa mayat Tuan kemari. Hah? Mayat? Iya, Hamba menemukan Tuan tergeletak tidak bernyawa dengan dada hancur. Kau memang harus di sana. Jangan kau pikir aku tidak tega untuk adik sendiri. Nanda Maharaja, jangan ikuti amarahmu. Dia adik kandungmu sendiri. Iya, Kanda Rahwana telah saya. Dan Tuan pasti kesatria Ayodhya, suami Dewi Sinta. Karena Tuan telah menghidupkan saya dari kematian, maka mulai saat ini, saya akan mengabdikan seluruh tenaga dan pikiran saya kepada Tuan. tapi saya musuh saudaramu, Wibisana. Eyang Prabu Somali selalu menanamkan sikap supaya saya selalu membela kebenaran. Dan karena kebenaran berada di pihak Gusti, maka saya akan mengabdi kepada Gusti. Walaupun yang saya akan hadapi adalah saudara-saudara sekandung saya sendiri. Mari, silakan duduk. Maaf kalau saya menyinggung perasaan Tuan. Terus terang, saya bingung. Setahu saya, Maharaja Rahwana adalah raksasa. Dan tidak salah, Prabu Somali pun raksasa, meskipun beliau berhati besi. Tapi, kenapa bentuk tubuh Tuan berbeda? Maaf, maksud saya sama seperti saya. Semula, saya sendiri juga bertanya-tanya. Mungkin saya hanya saudara angkat dari Kanda Rahwana, Kakang Bok Sarpakenaka, dan Kanda Kumbakarna. Kemudian saya memberanikan diri untuk bertanya kepada Eyang Prabu Somali. Kenapa kamu bertanya seperti itu, Wibisana? Karena di antara satu keluarga, hanya saya yang berbeda sendiri, Eyang. Terus terang saja, saya merasa terasing di lingkungan keluarga. Meskipun seluruh saudara saya, semuanya sayang kepada saya. Duduklah. Sang Batara Agung menciptakan manusia di muka bumi ini dengan berbagai macam warna dan bentuk, serta memiliki kebiasaan dan kehidupan yang berbeda-beda. Ada yang bertubuh tinggi besar seperti Eyang, juga kakakmu, Kumbakarna, Rahwana. Tapi ada juga yang kecil seperti kamu. Sayang kamu belum pernah bertemu dengan ibumu. Bunda Dewi Sukesi, Eyang. Iya, dia seorang wanita yang cantik nih, mungil seperti kamu. Padahal ketiga saudaranya, paman-pamanmu bertubuh besar. Seperti Paman Detya Prahasta, Jambu Mangli, Detya Polasia. Banyak sekali kesatria yang menggandrungi ibumu. Tapi dia selalu menolak. Hamba hanya mau dipersunting oleh lelaki yang mampu mewedari ilmu sastra Jendra Yuningrat kepada hamba. Kamu bisa jadi perawan tua, anakku. Sangat langka orang yang memiliki ilmu dewata itu. Walaupun ada, pasti dia seorang resi yang sudah menjauhi keduniawian, tua dan bongkok. Dan tentu saja, dia tidak akan tergiur oleh kecantikanmu. Hamba tidak bicara tentang bentuk rupa ayahanda, siapapun dia. Karena dengan ilmu itu, hamba akan mampu menaklukkan dan menguasai Mayapada.
Kamu keliru, anakku. Sastra Jendra Hayuningrat bukan ilmu kedikjayaan, tetapi ilmu kebijakan tentang rahasia kehidupan. Wisik itu mengatakan, kalau hamba ingin menguasai Mayapada, harus memiliki ilmu sastra Jendra Hayuningrat. Itu namanya rakus. Jauhi watak yang buruk itu. Hanya itu yang hamba inginkan, Ayahanda Prabu. Pikirkan baik-baik, Sukesi. Prabu Vreksasena adalah seorang raja yang gagah. Kesaktiannya termasyhur sampai ke kaki gunung Himalaya. Dan kekayaannya ratusan kali melebihi Palebur Gangsa ini. Maafkan hamba, Ayahanda Prabu. Hamba tidak akan goyah dengan sesuatu yang hamba yakini. Kali ini penolakanmu akan jadi masalah yang besar, anakku. Vreksasena itu adalah seorang raja yang dia tidak akan pernah mundur sebelum yang ia inginkan tercapai. Saya tidak akan meninggalkan Palebur Gangsa. Mata dengan Dinda Dewi Sukesi. Percuma, Sang Prabu. Dinda Sukesi tidak akan mau menerima orang yang dia tidak sukai. Jadi sebaiknya Tuan meninggalkan negeri kami. Cari sajalah putri yang lebih cantik. Buat apa Sang Prabu mengemis cintanya? Mulutmu kurang ajar, Denawa. Kalau saya tidak mau pergi, kalian mau apa? Itu artinya Tuan menantang kami. Kami bertiga adalah benteng Palebur Gangsa. Kalian memang Denawa yang patut untuk dibasmi. Tahan, jangan ikut campur. Ini urusanku. Ayo Denawa, kita lanjutkan permainan kita. Aku ingin coba setangguh apa benteng Palebur Gangsa. Sabar, Vreksasena, sabar. Kenapa sampai mengeluarkan ajian yang mematikan itu? Putra-putra Tuan yang memaksa saya. Mulut mereka sangat tidak sopan untuk bicara kepada seorang raja. Atas nama anak-anakku, aku minta maaf padamu. Aku sudah berusaha melunakkan anakku Dewi Sukesi agar mau menerima lamaranmu. Tapi dia tetap pada pendiriannya, hanya mau bersuamikan seorang yang memiliki Hayuningrat dan mau mewedarkan kepadanya. Sastra Jendra Hayuningrat. Bagaimana kalau saya mendapatkan ilmu itu? Tentu, itu satu-satunya syarat. Pasti tuanlah yang akan menjadi suami putriku. Aku akan kembali ke negeri Tuan. Begitu ilmu itu kudapatkan. Tidak tahu adat. Yang kalian hadapi itu adalah seorang raja. Mestinya kalian bisa lebih lunak. Aku sangat kenal watak Vreksasena. Dia tidak akan marah kalau kalian tidak keterlaluan. Pulang. Pulang. Kalian tidak ada yang patut menggantikan aku menjadi raja. Apa Prabu Vreksasena kembali lagi, Eyang? Dia tidak pernah mendapatkan ilmu yang langka itu. Karena satu-satunya pemilik ilmu sastra Jendra Hayuningrat adalah sahabat baikku, Resi Wisrawa, ayahmu sendiri. Dan Eyang dengar Vreksasena pernah mendatangi pertapaan Sang Resi di Gunung Gokarna. Niatmu buruk, Sang Prabu. Sangat merendahkan keagungan ilmu rahasia hidup hanya untuk mas kawin. Aku sarankan, carilah wanita yang lain. Putri yang Prabu dambakan
menafsirkan secara keliru tentang ilmu sastra Jendra Hayuningrat. Dia pikir dengan ilmu itu, dia bisa menguasai dunia. Maaf, saya tidak perlu nasihat resi. Yang saya perlukan adalah kesediaanmu untuk mengajarkan ilmu itu kepada saya. Jumawa kamu, Roksasena. Bukan cuma kamu yang raja. Sebelum menjadi resi, aku pun raja di Lokapala. Pantang orang memerintahku, apalagi memaksa. Aku memang suka memaksa. Sebenarnya bukan watakku seorang resi, tapi sikapmu yang keras kepala membuat aku melakukannya. Maafkan saya, resi. Cacing pun akan menggigit kalau disakiti, Roksasena. Pulanglah, Prabu. Saya minta ampun, resi. Carilah wanita lain yang lebih cantik dari Dewi Sukesi untuk jadi permaisurimu. Tapi anehnya, tiba-tiba ayahmu, Rawa, muncul di Palebur Gangsa. Mau melamar ibumu untuk putranya yang bernama Prabu Danaraja. Sebelum itu Danaraja memang pernah melamar sendiri. Tapi ibumu tetap bersikeras. Hanya mau bersuamikan orang yang memiliki ilmu sastra Jindra. Kalau Paman Resi mau mewedarkan ilmu itu kepada hamba, hamba akan menerima lamaran itu. Nanti malam akan kuwedarkan ilmu sastra Jendra Hayuningrat kepadamu. Mandi keramaslah sore nanti. Karena ilmu itu menuntut kesucian lahir maupun batin. Mulai sekarang, hilangkan nafsu yang ada dalam dirimu. Segala nafsu. Hilangkan semua bayangan yang ada dalam pikiranmu. Karena inti sari sastra Jendra Hayuningrat tidak akan tertembus manakala pikiranmu masih mengembara. Baik, Paman Resi. Wedaran ilmu apa, Paman? Sastra Jendra Hayuningrat. Mereka harus dicegah, Paman. Iya, betul. Karena bisa membahayakan Mayapada. Ini tidak bisa didiamkan, adik guru. Mayapada akan lekas hancur. Kalau Putri Prabu Somali itu sampai mendapatkan wedaran ilmu sastra Jendra Hayuningrat dari Wisrawa. Sayang, putri yang begitu cantik itu lebih meniru watak ibunya. Kalau saja dia mengikuti watak Prabu Somali yang begitu lembut dan tidak serakah, hidupnya akan lebih bahagia. Narada, perintahkan Kamajaya dan Ratih untuk masing-masing masuk ke dalam raga Wisrawa dan Dewi Sukesi. Batalkan ilmu sastra Jendra Hayuningrat itu dengan nafsu birahi, agar kesucian mereka menjadi cemar. Baik, adik guru. Selamat datang, Uwa Betara. Apakah ada titah untuk kami dari Sang Otipati? Kalian diberi tugas untuk membatalkan ilmu sastra Jendra Hayuningrat yang sedang diwedar Resi Wisrawa kepada Dewi Sukesi di negeri Palebur Gangsa dengan api asmara kalian. Pusatkan terus pikiranmu, Dewi. Sampai kau dapatkan alam hampa. Kung liwang liwung. Tidak ada apa-apa.
Yang ada hanyalah ketiadaan. Itulah keabadian sejati. Dapatkan itu sebelum kau temui keindahan yang maha indah. Keindahan yang maha langgeng. Keindahan yang melampaui indahnya perhiasan Mayapada yang paling indah. Itulah kesejatian hidup sesudah hidup. Jangan, Sukesi. Bertahanlah. Ini puncak dari godaan jiwa kita. Bertahanlah. Kita telah melakukan kenistaan yang paling busuk, Sukesi. Kenapa kau lepas kain surgamu dan mengganti dengan selendang neraka? Kenapa kau lumuri tubuhmu dengan bacin minyak wangi neraka yang mengguncang birahi kita berdua? Saya melihat wajah Paman Resi setampan Kamajaya. Setelah Tuan mewedarkan Sastra Jendra Yuningrat kepada saya, Tuanlah kekasih saya, Tuanlah suami saya, yang akan menemani bahtera kita menuju alam keabadian. Padahal kamu tahu, kedatanganku di sini sepenuhnya adalah untuk putraku Dana Raja, yang selalu merindukanmu dalam setiap tarikan nafasnya. Tapi dengus hidungmu di telingaku telah meregangkan tangan-tanganku untuk menarik keris pusakaku dan menghujamkannya ke hati putraku sendiri. Dana Raja seketika hilang dari pikiranku. Saya bahagia. Kini mataku kembali melihat duka Mayapada. Mataku nanar memandangi manusia-manusia yang tidak pernah lelah melakukan dosa demi dosa. Kaum Denawa, Banaspati, dan semua lelembut bersorak-sorai mentertawakan kegagalanku memelihara kesucian. Tapi saya sangat bahagia. Tuan telah memberikan lebih dari sekedar kenikmatan Mayapada. Dari perutmu akan lahir makhluk-makhluk pemuja angkara murka yang mewakili keserakahan seluruh. Dia adalah jelmaan nafsu binatang yang meledak dari hati kita. Maafkan aku, Dana Raja. Aku telah mengkhianati kebersihan cintamu. Tidak adakah sikap bijak Tuan yang tertinggal dalam rahim saya? Aku tidak tahu. Mudah-mudahan masih ada sedikit kesabaran dan kewaskitaan yang tertinggal dalam benihku.
Wisrawa, apa yang kau lakukan terhadap putriku? Jangan salahkan dia, Ayah. Hambalah yang bertanggung jawab. Hamba yang membuat segala sesuatunya terjadi. Bukankah hamba sudah bersumpah bahwa hamba hanya akan menjadi istri seseorang yang bisa mewedar Sastra Jendra Hayuningrat? Wisrawa, kamu telah menodai keluargaku, Wisrawa. Ayah, hamba yang telah menodai kesucian Paman Resi, Ayah. Maafkan aku, Somali. Biarlah semua dosa ini aku yang tanggung. Ternyata aku tidak mampu menahan goda dari ilmu dewa ini. Dan semua yang kumiliki telah sirna. Aku akan menjadi manusia yang sangat terkutuk. Semua kesaktianku sirna dilumuri dosa. Aku tidak bisa membayangkan bagaimana kecewanya putramu melihat kelakuan kalian berdua. Aku tidak mau ikut campur. Selesaikan masalah kalian sendiri. Ya, begitulah. Akhirnya, ibumu kukawinkan dengan ayahmu Wisrawa. Dan ketika ibumu sedang hamil muda, putra Wisrawa, Prabu Danaraja, datang kemari. Prajurit, minggir. Ayah Tuan memang masih di sini, tapi kami tidak berani mengganggunya. Beliau sedang bersama Dinda Sukesi di Kaputren. Kaputren? Mungkin Prabu Danaraja belum tahu beritanya. Sudah 4 sasi ayah Tuan kawin dengan Dinda Sukesi. Lebih baik Tuan pulang saja. Biarkan ayah Tuan menikmati masa-masa pengantin barunya. Danaraja. Romo Begawan. Inikah tujuan Romo mewakili hamba untuk mendapatkan pujaan hati hamba Dewi Sukesi tanpa mengikuti sayembara darah? Maafkan Romo anakku. Rupanya Romo terjebak dalam pusaran pepesten Dewata untuk menjadi suami Dewi Sukesi. Dia putramu, Kakang Begawan? Untuk dialah sebenarnya engkau akan kujodohkan Sukesi. Untuk dia pula lah, maka kuwejangkan ilmu sastra Jendra Hayuningrat tentang rahasia kehidupan yang selalu menghantui rasa ingin tahumu yang ada dalam pikiranmu. Prabu Danaraja, jangan salahkan ayahandamu. Aku sangat mengagumi kewaskitaan Sang Resi yang mampu membukakan rahasia ilmu sastra Jendra Hayuningrat kepadaku. Dan aku telah bersumpah hanya mau menjadi istri siapapun yang mampu mewedari ilmu itu kepadaku. Memang, beliau telah meminangku untukmu. Dan semula aku pun setuju. Tapi, tanpa terasa kami telah terseret hawa nafsu yang semakin lama menenggelamkan kami dalam genangan darah hitam yang mendidihkan asmara kami. Kemudian menghancur lulukan kesucian kami. Maafkan kami kalau kami kemudian menjadi suami istri. Ternyata kesucian hati manusia masih tetap dalam genggaman tangan Sang Dewa yang mampu meneguhkan atau meruntuhkannya. Maafkan Romo anakku.
Suatu saat, hamba akan berhadapan dengan salah seorang putra Romo di medan laga. Batalkan sumpahmu itu, anakku. Buat apa kamu memetik bencana? Sampai bulannya, Sukesi harus melahirkan bayi yang dikandungnya. Tetapi suatu peristiwa yang mengerikan terjadi. Darah hitam itu menjadi kandamu Rahwana. Sementara kuping yang besar menjadi kandamu Kumbakarna. Dan kuku menjadi Sarpakenaka. Kakang Begawan. Rupanya Dewata mau menunjukkan kepada kita bahwa yang kamu lahirkan adalah titisan dari hawa nafsu yang sangat kotor yang mencemari ilmu sastra Jendra Hayuningrat. Dewata, kenapa malapetaka ini harus terjadi? Bagaimana dengan hamba, Eyang? 2 tahun kemudian ibumu kembali hamil. Dan lahirlah seorang bayi yang mungil dan tampan. Kamu lahir atas dasar cinta yang tulus dari ibumu Sukesi dan ayahmu Resi Wisrawa. Itulah yang saya dengar dari Eyang Prabu Somali. Iya. Dewata sedang mempertontonkan hukum sebab akibat. Lewat jalan hidup kedua orang tua kalian. Sebenarnya, kita tidak punya kekuatan untuk menentukan keinginan kita sendiri. Meskipun kita telah berusaha untuk selalu meniti jalan yang baik. Kamu sendiri selama ini telah menghiburku supaya bersabar dalam menghadapi setiap ujian. Kenapa kamu tidak bisa tabah dalam menghadapi cobaan hidupmu sendiri?
Hamba tidak sedang menangisi kematian Ayahanda Wibisana, Gusti. Terus terang, hamba cemas. Bagaimana dengan nasib Gusti? Karena selama ini, Ayahandalah yang selalu menasihati Warahwana agar tidak melakukan hal-hal yang nista terhadap Gusti. Trijata, Rahwana tidak akan pernah bisa mendapatkan diri saya kecuali dalam keadaan tidak bernyawa. Hei, siapa yang memberi kamu izin masuk ke kaputrenku? Maharaja sendiri, Dewi. Hamba disuruh menunjukkan ini. Dua kepala ini adalah milik Satria Ayodhya yang berhasil kami penggal. Gusti, dia telah ipar dan suamiku. Sabar, Gusti, sabar. Saya mohon, jangan memutuskan sesuatu sebelum semuanya jelas. Saya kenal betul bagaimana liciknya Uwak Rahwana. Dia menyangka dengan Kanda Rama bisa merebut diriku. Aku makin muak melihat wataknya. Lebih baik aku daripada harus disentuh lelaki seperti dia. Gusti Dewi, hamba mohon sekali lagi, jangan buru-buru memutuskan sesuatu. Hamba akan pergi ke seberang. Menurut Kanda Anoman, letak negeri Pancawati tepat di seberang pulau ini. Hamba ingin memastikan, apakah benar kepala itu milik suami Gusti. Besok pagi hamba berangkat. Didengar dewa, aku disuruh menolongmu mengantar ke seberang lautan. Jangan takut, Dewi. Naiklah ke punggungku. Kamu akan aku antar ke pantai negeri Pancawati. Kemari. Jangan takut. Naiklah. Kalau saja kita mempunyai tenaga ahli untuk membuat kapal pengangkut, mungkin saat ini kami sudah siap untuk mengadakan penyerbuan Kalingka. Tidak ada satupun rakyat Gua Kiskenda yang mengerti tentang itu. Karena kebanyakan, mereka adalah kaum siluman. Dan yang terbanyak adalah kera. Ya, sebenarnya Selat Laut Selong itu tidak terlalu jauh. Kita bisa membuat tambak. Kemudian, kita belah selat itu dengan bendungan. Yang nantinya akan kita gunakan sebagai jalan raya untuk menyeberang. Bendungan? Bendungan. Kedengarannya seperti tidak masuk akal. Tapi tidak ada salahnya kalau kita mencoba. Kita bisa mencari tanah yang paling menjorok ke selatan. Iya. Saya lihat bebatuan dan tanah di pegunungan Reksamuka yang berada di pantai selatan akan cukup untuk menguruk selat menjadi jalanan menuju pantai negeri Alengkadirija. Masalahnya, apakah jembatan itu mampu menahan gempuran ombak yang sangat besar? Memang kemungkinan itu bisa terjadi, Paman. Tapi kalau kita semua sanggup memilih waktu, pasti kita akan berhasil. Bagaimana jelasnya, Dinda? Kita harus membangun tambak itu
dan melakukan penyerbuan sebelum musim badai datang. Berapa lama kira-kira? Kira-kira 8 sasi sejak akhir musim badai. 4 bulan, laut akan cukup tenang. 2 bulan kemudian sudah mulai ada ombak. Dan 2 bulan berikutnya baru muncul ombak besar. Tapi belum merujut badai yang mampu menghancurkan bendungan sekuat apapun. Dan sekarang adalah waktu yang paling tepat. Bagaimana menurut perhitunganmu sendiri, Dinda? Kita harus mencobanya. Karena itu adalah jalan satu-satunya untuk menyerbu dan merebut Dewi Sinta dari Alangkadireja. Kita kerahkan seluruh kekuatan yang kita miliki. Hamba akan memanggil seluruh rakyat Gukis Kenda, Gusti Prabu. Kita sudah hampir sampai, Dewi. Daratan di depan kita adalah pantai negeri Pancawati. Kita tidak nyasar di penyu. Kok kelihatannya hutan semua? Di mana negerinya? Dewi jalan saja memasuki hutan belantara itu. Nanti Gusti akan bertemu dengan negeri Pancawati. Negeri itu berada di belakang bukit itu, Dewi. Terima kasih. Apa yang sedang dilakukan monyet-monyet itu? Yang penting semua pasukan, kalian kumpulkan dulu di pantai selatan. Setelah itu baru kita mulai pengurukan laut itu. Iya, Anggada, kau aku beri tugas untuk memimpin pasukan itu sampai ke pantai. Maaf, Gusti Prabu. Apa tidak sebaiknya kita menunggu pasukan yang sedang kami datangkan dari Gua Kiskenda? Betul, kita harus menunggu mereka. Siapa itu? Mau ketemu siapa? Saya mau ketemu Gusti Rama. Trijata? Siapa dia, Dinda? Dia itu putriku, Trijata. Itu dia. Terima kasih. Mungkin dia membawa berita penting dari Dewi Sinta. Ayahanda. Trijata.
Ada apa, Trijata? Ternyata Ayahanda masih hidup. Iya. Kanda Rama yang mengobati saya dari kematian. Setelah Anoman membawa mayat saya ke sini. Oh iya, beliau inilah Rama Wijaya. Dan adiknya Laksmana. Bagaimana kabar istriku, Trijata? Beliau sehat, Paduka. Tapi kejadian terakhir hampir saja membuat Gusti Dewi putus asa. Seorang punggawa, utusan Warahwana datang ke Kaputren dan membawa 2 buah kepala yang menurut Gusti Dewi wajahnya mirip sekali dengan Paduka dan Gusti Laksmana. Hampir saja Gusti Dewi berdiri, tapi hamba melarangnya. Karena hamba khawatir itu hanya tipu daya Warahwana. Dan kedatangan hamba kemari adalah untuk memastikan bahwa kedua kepala itu bukan milik Gusti berdua. Rupanya Kanda Maharaja tetap menjalankan rencana yang menjijikkan itu. Maksud Dinda? Kamu tidak usah ikut campur urusan. 2 orang itu adalah anakku sendiri, darah dagingku. Dan sudah menjadi kewajiban mereka untuk rela berkorban demi ayahnya. Kanda Maharaja, tidak pantas perbuatan nista seperti itu dilakukan oleh seorang ayah. Apalagi hanya untuk menaklukkan hati seorang wanita. Bagaimanapun juga, saudara dan saudari punya hak untuk melakukan jasa yang lebih baik untuk negeri ini. Bukan sia-sia untuk kepentingan ayahandanya. Siapa bilang sia-sia? Berkorban untuk seorang maharaja. Apalagi dia adalah ayahnya sendiri. Adalah sebuah jasa besar. Pengorbanan kedua anakku itu akan ku kenang untuk selamanya. Jangan, Kanda Maharaja. Seluruh isi bumi ini dan penghuni Kayangan akan mengutuk Kanda Maharaja. Eyang Prabu Somali pun pasti akan murka kalau mendengar cucunya dikorbankan demi nafsu asmara Kanda Maharaja. Kamu selalu menghalangi kemauanku, Wibisana. Kamu benar-benar selilit dalam gigiku. Kalau kamu bukan adik kandungku sendiri, sudah lama kamu kukremus. Jadi, 2 kepala itu milik putra kembar Rahwana sendiri? Betul, Kanda. Mereka adalah keponakan saya. Saudara dan saudari adalah putra Kanda Rahwana dari Gunung Jamus. Dan anak kembar itu memang memiliki wajah kesatria yang agak mirip dengan Kanda dan Laksmana. Tapi Dinda Sinta harus segera mendapatkan kepastian bahwa saya dan Laksmana masih hidup. Saya takut terjadi apa-apa dengan dia. Memang sebaiknya hamba kembali ke negeri Alengka, Gusti. Iya. Saya kira Anoman bisa mengantarkan putri saya ini, Gusti. Iya. Anoman, tolong antarkan anakku Trijata ke Alengka. Kamu kan sudah tahu seluk-beluk menuju Alengka. Saya, Tuan. Trijata? Tugasmu hanya mengantar Trijata. Aku tidak mau kamu melakukan kekacauan apapun di negeri itu. Aku ingin mereka tetap terlena dalam ketidaksiapan, sementara kita menyusun rencana penyertaan. Maafkan kelancangan hamba yang lalu, Gusti. Nah, pergilah Trijata. Ceritakan seluruh apa yang kamu lihat di sini. Dan hiburlah dia supaya tetap bersabar. Karena kami akan menjemputnya. Baik, Gusti. Hamba mohon pamit. Ayah. Hati-hati ya.
Hamba melihat pasukan kera yang begitu banyak, Maharaja. Yang dipimpin oleh para siluman-siluman. Itu rakyat Kanda Subali dari Gua Kiskenda. Kenapa? Tapi hamba melihat mereka menuju ke sebuah negeri baru yang berada di pegunungan Reksamuka, Maharaja. Negeri baru? Ya, negeri baru. Dan negeri baru itu dipimpin oleh kedua satria dari Ayodhya itu. Apa maksud mereka mendirikan negara di seberang negara kekuasaan kita? Mungkin mereka akan mempersiapkan diri untuk menyerbu kemari. Mereka pikir mereka bisa menyerbu kemari dengan rakit. Mana mungkin monyet-monyet itu bisa membuat kapal? Kata Kili. Ya, Kanda Maharaja. Mata-matai terus mereka. Dan setiap saat kamu harus memberi laporan kemari. Kalau bisa. Kedua pangeran Ayodhya itu. Baik, Kanda Maharaja. Nyai Dewi, saya pamit dulu. Nah. Awas ya, kalau Kakang berani selingkuh sama perempuan sana. Nyai, semua rakyatnya monyet, Nyai. Ya siapa tahu ada monyet yang lumayan. Nyai, percayalah padaku. Cintaku padamu tidak akan pernah bisa goyah. Kamu kentut ya? Bau sekali. Makannya. Monyet makanannya buah-buahan. Selain buah-buahan tidak ada. Iya, tapi kalau mengganggu teman bekerja, bisa menghambat pekerjaan. Loh, kamu bicara seperti rakyat saja. Seperti penguasa. Orang kentut saja kau dihubung-hubungkan dengan menghambat pembangunan. Nah, kalau kamu mau kentut, kentut saja. Tidak ada hubungannya dengan menghambat pembangunan. Yang menghambat pembangunan ya kamu. Orang kentut kau dilarang. Ayo, angkat lagi. Tapi janji, jangan kentut lagi. Pokoknya angkat. Ayo. Ayo, cepat. Ayo, cepat. Cepat. Angkat dah. Tangkap ini. Ya. Ayo Anoman, lemparkan lebih banyak lagi. Cepat lemparkan. Agada, tangkap ini. Kamu sendiri yang minta, Agada. Ayo anak Anjani, monyet putih, lawan aku. Kita tentukan siapa yang lebih hebat.
Pasukan kita harus bersiaga di sepanjang pantai ini. Bagian ini? Ya. Oh. Kekuatan Alengka Direja hanya 3.000 prajurit. Tetapi mereka memiliki senopati-senopati yang amat kuat. Seperti Patih Prahasta, Indrajit, bahkan ada beberapa putra Kandarahwana yang tersebar di berbagai tempat, tapi memiliki kesaktian yang luar biasa. Iya, tetapi rakyat Gua Kiskenda jumlahnya lebih dari 10.000. Sebagian besar mereka memang hanya monyet. Tapi bangsa monyet punya keberanian yang sangat besar. Sugriwa! Sugriwa! Sugriwa, Ada apa, Jembawan? ampun Gusti. Anoman berkelahi dengan Anggada di sana. Bukannya memberi contoh yang baik, malah berkelahi. Maaf, hamba ke sana dulu. Paman, jangan terlalu keras. Iya. Pada akhirnya, yang terpenting adalah tekad. Dan sebuah tekad muncul karena alasan yang kuat untuk membela hak. Iya, saya setuju pendapatmu, Dinda Laksmana. Sebab, dengan tekad yang keras, kita bisa menghancurkan kekuatan apapun juga. Oh ya, dalam pertempuran itu, bukan tidak mungkin ada saudara-saudaramu yang tewas. Baik oleh saya, maupun oleh hulu balang saya. Nah, bagaimana sikapmu? Gusti, pengabdian saya kepada Gusti adalah pengabdian terhadap kebenaran. Dan sikap saya ini cukup jelas. Saya siap, meskipun yang saya hadapi adalah saudara-saudara kandung saya sendiri. Terima kasih. Hentikan! Benar-benar memalukan. Kalian itu pemimpin yang seharusnya jadi panutan anak buah. Tapi seperti anak kecil. Apa pantas kalian jadi tontonan seperti ini, ha? Kami sedang latihan, Bopo. Iya benar. Supaya prajurit kita memiliki keberanian menghadapi musuh. Jangan bohong kamu, Anggada. Ayo, Salaman. Ayo. Ayo, teruskan kerja kalian. Ayo semuanya, kerja lagi. Ayo, semua lagi, kerja lagi. Ayo, ayo.
Semuanya Lutung. Selama ini Lutung tidak pernah akur dengan kita. Jangan-jangan mereka mau membuat kekacauan. Kalau berani mengusik kita, akan saya hancurkan mereka. Tahan, tahan! Kami mau bergabung. Di mana Gusti Ramawijaya? Apa maksudmu bergabung? Hah? Yang namanya bergabung ya bergabung. Pasukanku akan membantu Gusti Ramawijaya. Dengar kupingmu. Pasukanku akan membantu Gusti Ramawijaya. Dengar kupingmu. Ada apa, Sembarawa? Hamba mendengar Gusti mau menyerbu ke Alengkadirja. Sesuai janji, hamba mengerahkan lebih dari 500 prajurit Lutung hamba kemari. Iya, tapi kenapa kamu bertarung melawan para hulu balangku? Dia dulu yang menyerang, Gusti. Maaf, Gusti. Omongan dia tidak jelas, Gusti Prabu. Saya curiga kalau pasukannya akan mengacaukan pekerjaan kita. Oh, dia ini sahabat saya, Anggada. Nah, mulai sekarang, kita akan mendapat tambahan pasukan dari rakyat Sambarawa. Nah, sebarkan berita ini kepada seluruh anak buahmu. Ingat, jangan sampai ada kesalahpahaman lagi. Baik, Gusti Prabu. Sambarawa, terima kasih atas bantuanmu. Oh iya, tentu kamu sudah mendengar bahwa pasukan yang nanti akan kita lawan sebuah kekuatan yang maha dahsyat. Kami semua siap untuk Gusti. Karena hamba tahu, Gusti ada di pihak yang teraniaya. Hamba tidak pernah takut pada kekuatan negeri besar itu. Karena hamba tahu, mereka serakah dan semenang-menang, Gusti. Ya, bagus. Angkat! Makhluk itu telah merusak tambak kita, Gusti. Ada apa, Wibisana? Dia itu keponakan saya. Keponakan? Iya. Dia putra Kandarahwana dengan putri siluman kepiting yang bernama Dewi Katayakti yang berasal dari istana Tirta Kedasa. Mungkin dia diutus oleh ayahnya untuk mengacau semua rencana kita, Kanda Prabu. Dia gugur sebagai pahlawan. Dia gugur sebagai pahlawan, membela negeri ayahnya. Paman, siapkan Pancaka. Kita lakukan upacara Bahni Darana. Dia layak mendapat penghormatan. Baik, Gusti. Terima kasih atas perlakuan Kanda Prabu terhadap keponakan saya. Akan kubalas Sayung Rani putra kita, istriku.
Rama dan anak buahnya akan kuhancurkan sehancur-hancurnya. Mereka sayung dengan sangat kejam, Kanda Maharaja. Mulut anak kita dirobek. Dan seluruh kulitnya dihancurkan oleh penggawa monyet berkulit putih. Monyet itu lagi? Dia pernah membuat keonaran di sini, Rekata Yakti. Dia pernah membakar sebagian kota Alengkadirica. Berjanjilah, Kanda akan membalaskan sakit hati hamba, Kanda. Tentu, Rekata. Aku akan membalas lebih dari yang mereka telah perbuat terhadap putra kita, Sayung Rani. Paman, saya merasa ada sesuatu yang aneh di sini. Paman merasakannya? Segalanya tampak biasa, Gusti. Dinda Wibisana? Saya tidak mampu membedakan suasana, Gusti. Anoman, Gusti, kamu melihat sesuatu yang ganjil di sekitar sini. Dia mata-mata, Gusti Prabu. Ampun, Gusti Prabu. Hamba monyet biasa dari Gua Kiskenda. Hamba tidak mengerti kenapa hamba ditangkap. Kamu memang rakyat Gua Kiskenda. Coba kamu naik ke pohon itu. Dan turun lagi dengan kepala di bawah. Ayo. Biarkan hamba merobek-robek kulitnya, Gusti Prabu. Sebagaimana hamba merobek mulut siluman kepiting itu. Adik Wibisana. Anda kenal dia? Dia ipar saya, Kanda Prabu. Dia suami Yunda Sarpakenaka. Namanya Katakili. Dan dia pasti disuruh Kanda Rahwana untuk Kanda Prabu. Benar, Katakili? Benar, Tuan. Kamu benar-benar pemberani, Katakili. Menyusup ke daerah musuh membutuhkan nyali yang besar. Karena hukuman bagi mata-mata dan penyusup adalah tapi aku tidak akan menghukummu. Sebagai hormatku atas keberanianmu, kamu akan kubebaskan.
Terima kasih Tuan. Terima kasih. Kalau hamba dan tidak kembali, pasti istri hamba mengira hamba kawin dengan rakyat Tuan.